Banyak sekali iklan-iklan tentang suplemen yang menjanjikan badan Anda akan lebih sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Banyak juga orang yang ingin hidup sehat dengan jalan pintas, tanpa melakukan apa-apa, misalnya tanpa melakukan olahraga, tanpa menjaga makanan. Makanan tidak bergizi, semua makanan dimakan, tapi inginnya hidup sehat. Mungkinkah ini terjadi? Atau apakah ini semua adalah harapan yang sia-sia? Apakah kita perlu mengkonsumsi suplemen? Saya akan jawab pertanyaan ini di Aku Jadi Ngerti. Di sini kita akan belajar bersama-sama supaya kita semua lebih ngerti dan jangan sampai kemakan hoaks. Jika Anda baru di channel ini, perkenalkan nama saya Dr. Tony Setiobudi, dokter spesialis bedah tulang dan bedah tulang belakang di Mount Elizabeth Hospital, Singapura. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Saya akan terus bagikan info-info kesehatan yang akurat, up to date, dan bisa dipercaya dan yang mudah dipahami oleh Anda semuanya. 50% dari orang dewasa di Amerika dan sekitar 70% dari mereka yang berusia 65 tahun ke atas mengkonsumsi multivitamin atau suplemen mineral lainnya secara teratur. Industri ini menghasilkan lebih dari 12 miliar US dollar setiap tahunnya. Menurut pakar nutrisi dari Johns Hopkins, uang ini sebenarnya bisa digunakan lebih baik untuk makan makanan yang bergizi, bernutrisi, seperti buah, sayuran, dan dairy product seperti susu. Sebagian besar dari kita sebenarnya tidak perlu mengkonsumsi suplemen vitamin. Kita bisa mendapatkan semuanya, semua vitamin, mineral yang kita butuhkan dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang. Vitamin dan mineral adalah nutrisi yang sangat penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita, tapi dalam jumlah kecil. Vitamin dan mineral ini berguna supaya tubuh kita bisa berfungsi dengan baik. Banyak orang mengkonsumsi suplemen terlalu banyak dan terlalu lama. Ini bisa berbahaya, kecuali mereka memang kekurangan atau mengalami defisiensi vitamin atau mineral. Dalam sebuah editorial di jurnal Annals of Internal Medicine yang berjudul Enough is Enough, Stop Wasting Money on Vitamin and Mineral Supplements, peneliti meninjau bukti klinis tentang suplemen. Ada penelitian yang melibatkan 450.000 orang, lumayan banyak, dan disimpulkan bahwa multivitamin tidak bisa mengurangi resiko penyakit jantung atau kanker. Jadi kalau Anda minum vitamin dan berharap Anda tidak terkena penyakit jantung atau penyakit kanker, ini adalah harapan yang sia-sia. Penelitian membuktikan bahwa multivitamin tidak dapat melindungi kita dari penyakit jantung dan penyakit kanker. Kemudian di penelitian yang lain yang diterbitkan di jurnal Annals of Internal Medicine tahun 2013, di sini ada 5.947 pria yang mengkonsumsi multivitamin selama 12 tahun. Dan ditemukan bahwa multivitamin tidak mengurangi risiko penurunan fungsi mental atau cognitive function, seperti kehilangan memori atau pemikiran yang melambat. Terus kemudian penelitian lain juga yang diterbitkan di jurnal yang sama, jurnal Annals of Internal Medicine 2013, meneliti 1.708 pasien serangan jantung yang mengkonsumsi multivitamin dosis tinggi atau placebo, obat kosong, hingga 55 bulan. Risiko serangan jantung, risiko operasi jantung, dan kematian tidak berbeda antara orang yang mengkonsumsi multivitamin dosis tinggi dan mereka yang mengkonsumsi obat kosong. Jadi Anda tidak minum obat atau Anda minum multivitamin, nggak beda tentang penyakit jantung
operasi jantung, dan kematian. Para peneliti menyimpulkan bahwa multivitamin tidak mengurangi risiko penyakit jantung, kanker, penurunan kognitif, seperti yang saya sebutkan tadi, kehilangan memori dan pemikiran yang melambat, atau kematian dini. Jadi banyak orang mengkonsumsi suplemen yang sebenarnya tidak diperlukan. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah suplemen ini atau suplemen vitamin mineral ini berbahaya? Kalau tidak berguna tapi tidak berbahaya, ya not so bad. Tapi kalau sudah tidak berguna dan berbahaya, ya Anda harus berhati-hati. Suplemen vitamin A, vitamin D, dan vitamin E dalam dosis tinggi dan jangka panjang ini berbahaya. Pil bukanlah jalan pintas untuk membuat kita semua lebih sehat atau bisa mencegah penyakit kronis. Ada cara hidup sehat yang sudah terbukti dan bermanfaat. Tapi sayangnya banyak dari kita tidak mau melakukan ini. 3 cara hidup sehat yaitu nomor 1, makan makanan yang sehat. Nomor 2, menjaga berat badan. Dan yang nomor 3, kurangi makanan berlemak, garam, dan gula. Caranya sebenarnya simple, tapi banyak dari kita tidak mau melakukan semuanya ini. Maunya minum vitamin, sudah itu saja, dan berharap hidup atau badan kita menjadi sehat. Memang ada vitamin tertentu yang berguna dan dianjurkan, seperti folic acid atau asam folat pada ibu hamil. Asam folat ini dapat mencegah spina bifida pada bayi. Spina bifida adalah penyakit kongenital pada tulang belakang. Suplemen lain seperti zat besi, kalsium, multivitamin, juga dianjurkan untuk ibu hamil dan menyusui. Jadi untuk kasus-kasus tertentu memang suplemen ini diperlukan. Sekarang kembali ke pertanyaan semula, apakah kita perlu minum suplemen? Sekali lagi, bagi kita semua yang hidup sehat, makan makanan yang bergizi, kita bisa mendapatkan semua vitamin dan mineral yang kita butuhkan dari makanan. Jadi sebagian besar dari kita sebenarnya tidak perlu mengkonsumsi suplemen. Tapi jika Anda menderita defisiensi vitamin atau mineral tertentu, tentunya Anda harus minum suplemen. Jadi kenapa Anda minum suplemen, itu harus ada alasan yang jelas. Semoga series Aku Jadi Ngerti ini bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, klik like, komen, dan share video ini. Dan sampai jumpa di Aku Jadi Ngerti episode berikutnya. Bye-bye.